Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Selamat sore ding. Senang banget sore ini bisa menyapa teman-teman dimanapun berada untuk nunjukin cara bikin ring hijab ya. Tapi sebenarnya ini tutorialnya nggak harus jadi ring hijab, jadi bisa dikreasikan juga jadi bros kalau bagian belakangnya nanti diganti dengan peniti. Nah ini requestnya Sisi nih. Alhamdulillah banget pas Sisi lagi bisa nonton ya sih. Nah untuk bahan yang saya pakai mutiara air tawar ya, tapi monggo nanti teman-teman bisa kreasikan dengan bahan baku yang ada di rumah, jadi nggak harus pakai mutiara air tawar. Hello from Lithuania, nice to meet you. I will show you how to make this kind of accessory. Langsung pakai subtitle bahasa Inggris. Halo, selamat sore Mbak Puri Craft. Ada juga Mbak Ita, Mbak Nova. Selamat sore ya semuanya. Bahan-bahan yang saya pakai bisa didapatkan di koleksi Kiki semua. Tapi mutiara air tawarnya enggak ya. Aku lagi tidak sanggup untuk beli dalam jumlah banyak guys. Jadi untuk mutiara air tawar monggo diganti aja dengan manik-manik yang lain ya. Hai Mbak Nova, selamat sore. Nah untuk step pertama ini nggak harus seperti ini, tapi di bros-bros koleksi Kiki kita sudah punya semacam pattern ya. Dua mutiara air tawar pasti akan dikasih topi supaya kelihatan mahal. Iya. Iya bener, alasannya itu hanya supaya kelihatan mahal sih. Nih lalu kita jepit dengan tang jepit ya. Nah pada saat menjepit ini yang perlu diperhatikan teman-teman, kasih jarak sekitar 1 cm ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, jadi nanti dia akan tampak seperti ini. It's very easy to make at your house. Asal ada bahannya ya. Kalau nggak ada bahannya langsung bingung juga mau bikin. Nah, terus kita kasih kelopak bunga. Saya pakai kelopak bunganya yang segi 5. Sengaja saya bedain ya sama yang ini supaya apa? Supaya dia kelihatan beda aja sih ya. Terus bagian tengahnya mau saya kasih kristal warna emas bakar. Oke. Ya. Nah, pada saat memasukkan kristalnya harus hati-hati. Halo Mbak Ina, selamat sore. Karena apa? Karena kristal ini kalau nggak hati-hati kawatnya akan kelihatan ya. Bismillah. Set. Diatur ya. Nih, jadi dari atas kawatnya nggak kelihatan lagi. Lalu kemudian kawat yang bagian bawah ini ditarik, lalu kita jepit dengan tang dan diputar lagi. 1, 2. Oke, berapa putaran? Tadi nggak saya hitung ya. Nah ini teman-teman kalau lihat ya, ini masih ada sedikit kecil yang nggak kesambung sama kawat yang sebelah sini. Nah ini artinya sebelah sini masih bisa kita rapatkan. Karena kalau dia masih ada kawat yang belum terpelintir, bunganya masih bisa meluntir. Tapi kalau sudah seperti ini, dia bunganya akan kokoh. Jadi benar-benar kuat lah bunganya ya. Lalu kita masukkan lagi 1 mutiara air tawar. Oke. Ini mutiara air tawarnya memang yang besar-besar. Oke, bismillah. Sip. Nah ya, baru kita lipat lagi
cuman satu kawat aja teman-teman ya, dilipat lalu dilewatkan ke belakangnya bunga set gini, set. Oke ya, kelihatan. Nah kemudian ini kita putar lagi, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah kalau ini besar kan lingkarannya, kita tarik lebih keras, set, nanti dia akan lebih rapih ya. Nah kemudian sisa kawat yang lain kita pasangin kristal. Kali ini kristalnya saya pilih yang warnanya coklat tembaga. Set, diputar ke bawah ya, dikelilingkan ke bawah bunga, lalu diputar. Potong kawatnya 1 meter 20 cm. Satu tarikan tangan itulah mbak. Nanti kalau kurang saya tambahin. Nah, biasanya sih agak kurang-kurang 5 cm 10 cm gitu. Ini kalau mau panjang ya, ini 6 mili donat, ini kita putar juga 1 kali putar. Nah setiap kali melintir nih selalu ditekan ya. Oke. Nah ini kawat yang saya pakai kawat super ukuran 0,4 sehingga kualitas lilitannya bisa teman-teman lihat ya. Ya. Set. Halus mulus dia. Udah kayak iklan skincare aja, halus mulus. Terus kita masukkan. Mbak Ting Ting yang alamatnya masih misteri. Tutup. Penasaran. Nih, dimasukkan di sini. Terus kita boleh ya kasih kristal warna lain, tapi enggak deh. Aku kayaknya warnanya ya udahlah, nggak apa-apa. Galau. Ya gini nih lah kalau live agak-agak nggak ada preparation ya. Padahal sebiasanya juga udah di prepare juga masih ada yang ketinggalan. Apalagi nggak di prepare. Oh jelas Mbak Ting Ting akan kuingat sampai 7 purnama. Pokoknya sampai nggak dianggap balas-balasan lah. Kutanyakan berulang. Kok jadi pembahasan masalah internal secara online ini. Aduh, set ya. Oke. Ini sebenarnya kalau menurut saya ya, lebih bagus tuh pakai kristal yang ukurannya 8 mili. Jadi kalau pakai apa namanya yang kristal 10 mm nih terlalu cetar membahana guys, kayak wow banget gitu ya nggak sih? Ya nggak apa-apa sih, biasanya tetap orang-orang tuh suka juga. Bener banget Sisi. Kalau Sisi mau lihat saya pas pakai bahan-bahan yang kalau mau dijual harga ekonomis, Sisi bisa cek di itu loh yang harganya 40.000 ya. Kalau mau lebih murah lagi, Sisi bisa mix pakai bahan mutiara kaca itu yang baru-baru lucu, kayak warnanya feminin. Kuncinya gini sebenarnya sih, semakin banyak ragam warna yang kita bikin, misalnya kita mau bikin 6 varian warna, 7 varian warna, itu biayanya akan jauh lebih besar ketimbang kayak saya nih ya, bikin 1 dus gini, isinya ya mutiara tawar semua gitu, cuman diganti kristal-kristalnya doang. Sebenarnya jauh lebih awet secara harga bahan baku ya. Karena kalau kita bikin sedikit macem-macem, jatuhnya itu emang lebih mahal. Karena kan kita harus kulaan aneka warna gitu. Nah saya nggak punya paket bahannya memang ya, jadi nggak bisa disediakan dalam bentuk paketan.
Kalau mau paketan yang ring hijab ada yang warna-warni, tapi kalau mutiara air tawar nggak ada. Jadi memang harus bondo gitu. Kalau orang Surabaya bilang. Harus modal guys. Kawatnya pakai kawat super mbak, standar. Kawat super ini bahannya stainless ya, ukurannya 0,4 aja. Jadi kawat super itu apa sebenarnya sih? Kawat super itu bahannya dari Monel, tapi ini kawat yang dipakai di koleksi Kiki. Karena kalau teman-teman beli kawat Monel lain belum tentu itu kawatnya sama dengan yang saya pakai ya. Jadi kalau kita udah nyobain banyak jenis kawat, biasanya nanti akan terasa ya. Walaupun judulnya sama-sama Monel, ukurannya kadang udah sama-sama ditulis 0,4, pas dipakai belum tentu rasanya itu sama. Nah, jadi untuk memudahkan saya kalau memberikan tutorial, jadi saya selalu minta teman-teman untuk kawatnya beli di kita aja, manik-maniknya bisa divariasi pakai bahan-bahan lain yang ada di rumah ya. Ini udah bebas sih, udah sesuai selera. Nah, biasanya sih saya bikin ini banyakan gitu mbak, belum dipasangin ring atau dipasangin peniti. Jadi kalau misalnya permintaannya ke bros ya baru dipasangin peniti. Kalau permintaannya ternyata ring hijab ya dipasangin ring deh. Nah kayak gini kan jadi lebih mudah nyetok barangnya tuh nggak sampai benar-benar berakhir. Nanti kalau misalnya saya mau bazar atau mau sudah dijual secara langsung, baru tinggal finishing akhirnya. Set, teret. Ini sudah jadi ya. Berapa menit? Gaya pakai nanya berapa menit. Kurang lebih seperti ini. Bunganya juga insya Allah udah kokoh banget, karena tadi teman-teman lihat ya step cara bikinnya. Terus bagian belakang itu harusnya tidak lebih besar dari ini, sehingga kalau ditutup ke peniti, nah dia akan ketahan gitu. Jadi ini nggak akan nyubles. Nah kalau misalnya kristalnya pakai ini, maka saya akan pakai kawat untuk ringnya itu bukan warna gold ya. Biasanya saya pilih yang warnanya emas bakar biar dia senada. Oke, buat yang baru bergabung nggak usah berkecil hati, saya akan bikin lagi kok. Ini kawatnya kawat super ukuran 0,4 mm ya. Jadi memang kawat super di koleksi Kiki cuma ukuran ini aja. Kita jual kawat Monel ukuran lain, tapi itu bukanlah kawat super. Ya secara lebih sederhana kawat super itu kawat buat bros-brosnya koleksi Kiki aja gitu loh guys. Nih tadi kan kita masukkan mutiara tawar dulu ya. Sekarang kita masukin aja kristalnya dulu. Boleh timernya langsung dinyalakan. Oh, aduh, sombong. Kesel nggak? Bismillahirrahmanirrahim ya guys. Bismillah. Oke, udah jadi. Langsung kita pasang bunganya. Nah ini ditakar lah supaya apa? Harga jual antara produk satu dengan produk lainnya itu sama ya nggak sih? Nah, kalau selisihnya banyak di samping produknya jadi kelihatan beda banget. Biasanya orang tuh pas ditawarin nggak rela, mbak ini harganya berapa? Oh ini 45.000, yang ini 65.000 misalnya kayak gitu. Loh kok beda banget mbak? Beda banget harganya gitu. Sama kayak kalau kita beli anggur tuh ya di supermarket. Biasanya saya tim yang suka ngecekin dulu tuh semua labelnya. Sampai kita bisa menemukan best price ya, yaitu harga yang sesuai dengan kantong saya. Nggak peduli gram-gramannya sih, yang penting duitnya cukup. Iya bener banget Mbak Ting Ting. Kalau kita bikin sambil ngobrol biasanya memang relatif lebih lama sedikit selesainya ya. Tapi kalau diem-diem aja nggak seru dong ya kan, lebih seru kalau ngobrol.
Bisa dilihat ya pas di kelas nih, tim yang rame banget, ngomong terus. Ini sudah dua-duanya ya, kita pasang. Terus kita lilitkan lagi, semua selalu dililitkan di bunga tengah ya. Nah, supaya dia mudah. Nah, pada saat melintir juga sambil ditarik menjauh. Dan pastikan jarak kawatnya itu pas di bawah kelopak bunga. Jadi jangan sampai ketutupan banget gitu sama bunganya. Sayang kan kita udah pakai manik mahal tapi dia kayak nggak kelihatan gitu loh dari luar karena dia ketutupan sama kelopak bunganya. Halo Mbak Ida, halo teman-teman. Mbak Kiki besok masih tetap ada live kan? Ada kok, besok Rabu saya nggak kemana-mana, insya Allah di rumah aja. Kebetulan minggu ini ada kelas KBO ya, kelas belajar online 7 hari. Jadi full saya dedikasikan untuk berada di rumah bersama para mbak-mbak koleksi Kiki. Karena ternyata banyak juga ya teman-teman yang datang sini pengen ketemu, terharu. Dan pas saya nggak ada, betul. Jadi sebenarnya ada semacam pembagian tugas yang tidak tertulis gitu guys. Saya petugas bagian luar, dan kalau di dalam rumah yaitu jam 2 pagi itulah ya ngerjainnya. Tapi kalau siang-siang ya biasanya saya motret dagangan, ya itu nggak siang sih, jam 8 pagi sampai jam 10 lah ya. Di atas itu biasanya saya mulai kulaan lah, cari kotak lah, kadang-kadang saya ikut pelatihan untuk mengupgrade diri dengan ilmu-ilmu terbaru ya kan, atau update situasi pasar gitu ya, jalan-jalan sama teman-teman. Untuk mengamati tren pasar kan kita harus sering gaul dong ya sama teman-teman kita. Alasan aja, padahal ya gitu deh. Di samping hidup yang penuh kerja keras, kita harus bisa punya waktu untuk menikmati juga ya. Dia kadang juga ketiduran di playground itu loh, nanam main pelusutan. Sekarang kan ibunya udah nggak boleh masuk guys, karena Nana udah tinggi. Jadi, nah kalau nunggu agak di luar kan nggak boleh ikut main pelusutan ya ibunya ya. Jadi ngantuk. Ya udahlah, tekluk-tekluk di depan playground. Mbak Sofi tahu aja deh. Ini manik-maniknya ya. Mbak Kiki kapan-kapan coba bikin biang pelintiran ranting dengan susunan mutiara 8 mm di bawah, 4 mm di atas. 8 mm di bawah, 4 mm di atas. Pengen tahu biar nggak merusut. Oh, maksudnya dalam satu kali pasang manik gini ya Mbak, dia 2 butir manik-manik. Sebenarnya kalau 2 itu nggak efektif sih, malah bikin beset ya. Jadi cenderungnya tuh pasti merusut itu tadi ya. Kalau saran saya lebih baik diarahkan ke 3. Pokoknya yang ganjil-ganjil itu dia masih akan hasilnya cantik dan presisi di semua. Berkali-kali kita bikin pelintiran itu tuh akan sama terus gitu. Tapi kalau misalnya 2 itu memang susah Mbak. Secara bentuk manik-maniknya kurang memungkinkan ya. Tapi bisa juga pakai cara sudah ditutup dulu. Jadi 4 mili sudah ditutup, 8 mili udah ditutup. Tapi melintir 4 mili itu adalah salah satu adegan cari-cari perkara dalam hidup ya. Karena ini ya teman-teman, kalau kita pegang ini maniknya di sini ya, ukuran 12 mili itu lebih enak dibandingin teman-teman megang ukuran 6 mm kayak gini. Ini tuh panas, sakit banget ya.
Tapi masalahnya kalau juntai keluarnya ini 12 mili, ya nggak imut lah, kelihatan kayak gede banget gitu kan. Jadi ya memang ada hal-hal yang gimana ya, secara natural nggak bisa kita lawan sih. Kayak misalnya kalau maniknya berat, kemungkinannya ya pasti dia akan letoy gitu ya kawatnya kalau cuma satu. Kalau manik-maniknya kecil, nggak mungkin pakai kait udangnya itu kecil juga. Oh iya, nanti saya kirim fotonya ya Mbak Ting Ting ya. Kayak kalau kadang gini loh teman-teman, kalau mau bikin sungut, karena kita kan kalau Mbak Ting Ting ini kan dia main desain ya, jadi sudah punya gambar dulu baru mikirin gimana cara bikinnya gitu. Kalau saya daripada gitu, saya bikin dulu baru kemudian saya gambar, seakan-akan terinspirasi dari gambar itu. Nah ini guys. Hai Mbak Nisa. Sudah berapa menit nih? Olive, ayo timernya. Aduh. Kaya banget. Ini karena posisi handphonenya tuh pas banget di bawah dagu ya, jadi kadang-kadang kayak nggak kebaca gitu tulisannya guys. Kenapa kok pas di bawah dagu? Karena sisi itu kan tempat mikrofonnya gitu kan. Nah kadang-kadang saya kalau bikin kayak gini tuh suka noleh-noleh, terus saya baca di komen teman-teman, aduh Mbak nggak kedengeran suaranya gitu. Ya udah akhirnya saya tinggikan kan posisi, tapi karena tinggi jadi nggak kebaca. Serba salah ya, tapi ya dalam hidup selalu ada yang harus dikorbankan, bukan begitu? Nih guys, teret. Nah. Alhamdulillah ya udah jadi 2. Set. Oke. Gimana? Kita bikin lagi atau kita sudahi aja? Kayak sudah mulai nggak guna ini live-nya. Aduh. Wah, alhamdulillah ya 8 menit. Jadi maksudnya Mbak Ting Ting tadi kayak gini kan ya Mbak, maaf. Yang bawah 4 mili, coba 4 mm. Biasanya sih ada sih di sini. Oke, ini 4 mm ya. 4 mm tuh segini. Atasnya 8 mili ya? Atau bawahnya yang 8 mili, Mbak? Bawahnya 8 mili. Kayak gini ya, Mbak? Atasnya atau bawahnya yang 8 mili? Terus gini kan, Mbak? Iya, yang bawah besar ya. Oke, kayak gini ya. Nah, kalau bisa ini jangan, kadang kan orang tuh dimasukkan nih ke bawah ya. Nah, kalau saya nggak, saya masukkan kayak gini. Nah, ini terus dijepit. Kalau dia gepeng, dia relatif nggak akan geser ya teman-teman. Kalau dia bulat itu lebih susah lagi. Ya, ini kita lihat nih. Jadi maksudnya Mbak Ting Ting ini dibikin ranting-ranting. Dipelintir ya. Nah, problemnya adalah ini tuh nggak bisa, ini tuh akan keangkat nih, kebayang ya, dia akan keangkat di pinggir sini. Nah ini sebenarnya teknik yang biasanya dipakai sama si senar-senar itu, karena senarnya dimasukkan ke 8 mm nya terus dikunci lagi atau diikat. Tapi ini ya, ini susah guys. Ini butuh kesabaran yang tinggi sekali. Nah, cocoknya ya buat Mbak Ting Ting yang suka explore aneka bahan. Dan kayaknya buku yang saya punya dan sudah saya simpen lama itu adalah buku yang sangat cocok untuk Mbak Ting Ting. Makanya mencari alamat Mbak Ting Ting masih menjadi misteri hingga sekarang. Aduh.
Oke, kita akan mulai lagi ya. Bikin satu kali lagi nih yang terakhir. Mudah-mudahan teman-teman yang baru bergabung bisa ngikutin dari awal. Oh, wah, pasti itu lebih rumit lagi ya Mbak Ting Ting. Saya jujur menghindari sih adegan yang kalau dipraktekkan lebih dari 1 menit. Tidak, saya memilih gaya lain aja untuk membuatnya. Tapi bagus juga itu idenya Kak, karena biar nggak keangkat ya Mbak kawatnya. Tapi saya nggak pernah sih praktekin gitu. Terlalu maksudnya kalau tidak mengubah banyak esensi dari desainnya, kalau bisa 5 menit jadi 1 bros. Oh gitu ya Mbak. Nah nanti mungkin Mbak Ting Ting bisa share aja, nyobain biar bisa lihat ya. Karena ya sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang dibagikan. Karena kalau ilmunya buat kita sendiri, apalagi masih ilmu yang direncanakan, apalagi ilmu yang dibayangkan, ya itu masih belum membawa dampak perubahan pada masyarakat. Oke, set. Ini ya teman-teman, kalau misalnya mau bikin peniti yang kecil aja ya, tapi nggak mau terlalu kecil nih, kayak gini aja nih, dimasukkan di peniti ya, udah bagus kayak gini, memanjang. Kebayangkan maksud saya, nggak usah banyak-banyak bahan gitu. Misalnya pengen jual yang harga 5.000, orang harga 10.000 dengan bahan-bahan ekonomis, ya udah nggak usah banyak-banyak. Dulu sempat ada juga sih tutorialnya, tapi kristalnya nggak model ini ya. Yang saya pakai kristal tetes biasa sama bunganya warna-warni kalau nggak salah. Ada di reelsnya koleksi Kiki. Nanti bisa dicek postingan-postingan yang agak lama ya. Tadi juga lihat postingannya Mbak Una bikin bros ala mutiara kupu batu itu. Tapi versi bunga. Jadi inget, ya ampun, iya dulu pernah nih bikin kayak gini. Saking udah lama banget akhirnya nggak dibikin lagi. Ini kayak gini ya. Oke, lalu kita lipat. Oke, Mbak Kiki pengen lihat dong bagian belakangnya, boleh? Bagian belakangnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau mau dipelintir selalu sambil ditekan. Sayang saya nggak bawa peniti nih, jadi saya nggak bisa ngasih tutorial cara pasang penitinya. Iya, mbak-mbak sudah pulang ya, jadi nggak bisa phone a friend. Biasanya kalau ada yang kurang lagi live, saya suka minta tolong Mbak Koma, tolong dong ambilin. Mbak Kiki live ini di save di YouTube nggak? Enaknya di save nggak ya? Malah nanya. Aduh. Kadang saya kalau live-nya nggak persiapan nih, random kali lah. Di save nggak ya? Pun Nana lagi ngaji. Iya, kalau sore gini saya udah ngantuk. Makin cepet aja jadwal ngantuk. Biasanya habis maghrib, sekarang habis asar udah ngantuk. Faktor usia. Enggak ding, emang ngantukan. Iya, saya tuh suka minum kopi.
Tapi yang nggak ngefek tuh habis minum ya tetap ngantuk. Jadi minum kopi tuh bukan buat nggak bisa tidur, buat kebahagiaan aja. Kayak nyium baunya, terus ya tergantung ya, kadang kopi dingin atau kopi panas, merasakan hangatnya. Cie. Nah, iya, tapi bener ya, karena saya lumayan sering bikin bros ini, jadi tangan saya relatif sudah hafal ya teman-teman ya. Jadi sangat, kenapa kok bisa cepet banget selesai bros ini? Mungkin ada yang penasaran. Karena saya sudah sangat sering bikinnya, sehingga kecepatan saya bikin ini tolong jangan dijadikan patokan juga kalau teman-teman baru mulai belajar ya. Biasanya sih kalau dari pengalaman saya ngamatin, kalau baru pertama ya sekitar 30-40 menit lah ya, kecepatan standarnya. Nanti ketika memang sudah cukup sering mengulang model yang sama, itu akan bisa lebih cepat lagi. Sehingga kalau saya boleh saran, jangan terlalu cepat berganti model ya. Biasanya kalau kita memang memulai bisnis aksesoris dari passion, itu kita pengen nyobain terus kalau ada sesuatu yang baru yang kayaknya menantang buat dipelajarin gitu. Kayaknya aku bisa deh bikin ini, aku akan mencoba. Usah ya boleh sih, tapi kalau terlalu cepat berubah, pelanggan kita belum ingat kita udah ganti gaya gitu, bang ya. Jadi secara branding itu agak kurang masuk. Dan secara model tuh kayak setiap ganti model kan kita harus minimum ada bahan baru yang dibeli kan. Nah kalau misalnya masih menggunakan bahan yang sama-sama aja tapi kita modifikasi, jadi misalnya yang kemarin agak bulat, yang ini agak panjang, itu di mata pelanggan kita masih dalam bentuk yang mirip-mirip. Jadi berpindah gayanya itu jangan terlalu cepat, supaya branding kita itu lebih gampang diingat ya sama pelanggan. Ya istilahnya membangun branding itu nggak bisa kita posting bros satu kali laku 10 terus berharap orang bakalan inget gitu sama kita. Kayak ya mungkin sekitar 1000 hari lah ya, 3 tahunan konsisten bikin produk yang mirip. Artinya gini loh, kalau teman-teman mau ganti model boleh, tapi produk yang jadi identitas atau produk unggulan itu harus tetap hadir sebagai ciri khas. Ya. Kalau model ini ada kristal bulat ceko dan lonjong, bisa cek tutorial yang ring hijab kristal itu loh mbak. Itu caranya sama. Itu bahannya juga kristal ceko dan lonjong juga. Cari aja pakai kata kunci ring hijab kristal koleksi Kiki. Nanti mbak ganti pas bagian ring hijabnya sama peniti. Nanti jadi deh bros kayak gini. Mbak Kiki gimana ya biar bisa konsisten bikin model yang sama terus menerus. Model yang sama terus menerus tuh bukan artinya gini terus ya selama 3 tahun ya. Model kayak gini sama model kayak gini ini saya kategorikan sama. Nanti model kayak gini bunganya 2 sama bunganya 3 itu saya kategorikan sama. Jadi dia kayak punya benang merah gitu antara desain satu dengan desain lain itu. Temanya bunga dan bahannya mungkin warna-warnanya pastel atau warna-warnanya bold gitu, terserah sama teman-teman ya. Gimana supaya bisa konsisten bikin gitu ya, menurut saya kuncinya ada di uang sih ya. Uang dari mana uang itu datang, aliran uang datang itu akan membantu kita jadi lebih konsisten ya. Jadi mungkin dalam benak kita itu kita pengen konsisten bikin kalung terus.
Tapi kalau ternyata aliran uang kita tuh datangnya dari orderan bros, ya realistis aja guys. Artinya ya mungkin kita harus lebih sering bikin brosnya. Ya kalau saya orangnya gitu sih, karena saya pedagang ya. Sebenarnya saya bukan crafter yang seniman banget gitu loh. Bisa bikin, tapi kalau jiwa seni ya gini-gini aja. Jiwa dagang mungkin kayak lebih tinggi. Ya bukan berarti plak ketiplak ya, tapi orang tuh pas ngelihat brosnya Sisi bisa kebayang kalau Sisi tuh gayanya kayak gini. Artinya apa? Artinya Sisi gayanya kayak gitu. Sebenarnya dengan kita menentukan gayanya kayak gimana, artinya apa? Tipe orang yang make itu hampir mirip-mirip gitu loh sih. Kalau kita mengembangkan desain, orang yang pernah beli ada kemungkinan untuk repeat order ke kita. Tapi akan kecil kan kemungkinannya kalau kita bikin ini terus kita bikin gantungan kunci Labubu, bahwa orang yang pakai bros gini tuh suka sama si gantungan kunci Labubu. Biasanya itu adalah tipe orang yang beda sih. Nah, kita harus tahu orang-orang yang biasa belanja-belanja di kita tuh gaya yang dia sukai yang kayak gimana. Jadi ketika kita pindah, kita kembangin desainnya itu harus berputar-putar di orang-orang yang suka beli di kita. Bu, kalau beli bahan-bahan untuk membuat bros itu di mana ya? Oh, tentu Shopee, toko koleksi Kiki. Waduh. Kita bisa juga beli di Shopee kita juga, Manik Surabaya. Manik sama Surabayanya digabung ya tanpa spasi. Paling enak sih pesan di Mbak Admin. Mbak Admin kita itu WA-nya ada di bio koleksi Kiki. Kenapa kok paling enak pesan di Mbak Admin? Karena kan kadang kita tuh beli masih nggak tahu fungsinya. Nah kalau WA di Mbak Admin itu bisa sambil tanya-tanya, Mbak ini biasanya mau buat bros bahannya ini aja cukup nggak gitu, atau kurang ya Mbak? Sebab kalau kita masih pertama itu kadang-kadang kita hal yang esensial suka lupa. Misalnya ya bikin kalung gitu, manik-manik udah ada, paku udah ada gitu ya, kaitan udah ada, jeng barang nyampe baru sadar nggak punya ring. Ya yang kecil-kecil gitu. Atau kadang-kadang mau bikin strap masker, udah pesan senar, udah pesan manik-manik, stopper lupa kebeli, ya gitu-gitu loh. Jadi kalau misalnya sama Mbak Admin akan lebih mudah. Masya Allah, gitu dulu teman-teman buat sharing santai hari ini. Ya mudah-mudahan bisa membantu. Insya Allah nanti saya save deh ya, karena saya emang gak punya tutorial yang bikin ini di YouTube. Teman-teman bahannya bisa modifikasi aja pakai manik-manik yang ada di rumah ya. Bahkan mutiara sintetis bisa. Mau pakai manik kayu pun cakep loh bikin kayak gini ya. Tapi ya tinggal disesuaikan aja. Misalnya kalau manik kayu kan kesannya etnik, jangan dikasih hiasan yang keemas-emasan, karena kontras antara emas itu kesannya mewah, si etnik sama si mewah itu biasanya nggak ketemu. Ya gitu dulu lah guys. Besok hari Rabu pagi kita akan live lagi ya jam 9. Insya Allah bikin bros kerang yang besar. Waduh. Kayak gimana ya? Tungguin aja ya besok jam 9 pagi barengan saya Kiki di Bikin-Bikin Pagi-Pagi. Sampai ketemu lagi teman-teman.